Saya bilang jangan cuman asing gitu, ngerti juga kagak. Jadi di Trump ini bos, kita bilang kayak ngencingin kipas angin dong nggak, keciprat balik ke dia. Saya selalu menjadi pembicaraan orang. Habis itu gue dipecat itu another story itu, wah viral pak. Kalau pengusaha jangan berpolitik itu, gue kalahin dia gitu. Wah hidup saya itu cuman kepengen ngelewat itu apa sih? Pengeliling bumi pertama itu bukan Magellan, itu tipuan Eropa 500 tahun, tapi ada pemuda Tidore namanya. Ya itu tadi, aku nggak punya ilmunya. It's very simple. Kalau otak marketingnya satu, saya bukan hanya memberikan pesan, tapi juga meneteskan kesan. Dunia berubah, seharusnya juga kita menyesuaikan diri. Bukankah kita selalu harus tetap relevan? Dan tentu saja dalam kehidupan ini bukan hanya manusia yang harus berubah, korporasi juga harus berevolusi. Sehingga sesuatu yang terjadi di masa lalu barangkali tinggal sejarah dan kita kemudian harus berkembang. Dulu Nokia sangat terkenal sebagai perusahaan pembuat sepatu boot, tetapi kemudian berevolusi terus-menerus berkembang sampai kemudian bisa membuat telepon. Tapi setelah itu hilang di situ, dia kemudian berevolusi lagi menjadi pemasok barang-barang teknologi. Terjadi evolusi, demikian pula kita sebagai manusia. Nah, tamu saya kali ini adalah manusia yang adaptif, yang berevolusi, dan juga kita ingin mendengarkan pengalamannya dia ketika dia membawa banyak sekali pengusaha Indonesia, kaum muda ke Cina. Apa sebetulnya yang diamati di Cina? Ini bukan main-main, banyak sekali hal perubahan yang terjadi di negeri itu. Itulah suatu bangsa yang hebat. Dikasih tantangan, dia kemudian berubah menjadi lebih hebat lagi. Itu barangkali sebagai pengantar, dan tamu saya kali ini dulu saya kenal sebagai Raja Kuis. Ya, nggak ada sekolahnya. Ya. Thank you, Prof. Sahabat kita ini. Ya. Kalian nggak minta, Prof, kapan gue diundang nih? Nggak diundang, sekarang diundang. Tunggu momennya. Tunggu momennya. Setuju. Karena Helmi Yahya ini punya banyak story gitu ya. Punya banyak story. Dan story-nya kali ini menjadi komisaris di Bank BJB. Belum lah. Menunggu fit and proper test. Iya, belum OJK. Ya. Itu belum resmi lah. Oh, belum resmi. Tapi beritanya udah kemana-mana gitu. Pernah aktif di calon gubernur, calon bupati, calon anggota DPR. Kemudian juga pernah mengurus organisasi partai, pernah mengurus televisi publik, begitu ya. Jadi pengalamannya kaya sekali, dan begitulah dia beradaptasi, tidak mempersoalkan masa lalu, tapi terus melangkah ke depan. Ya. Ini satu hal yang menarik. Kita bicara dulu tentang Cina barangkali ya. Oh, ya. Saya dianggap duta besar Cina. Unofficial. Jadi kakaknya duta besar New Zealand, adiknya duta besar Cina begitu ya. Kemarin terpengaruh, trip tadi dia ikut wow. Ya. Iya, dia waktu datang ke Huawei very mind blowing gitu. Wow, gila gitu. Gila ya Huawei ya. Gila itu. Saya pernah juga ke sana dan ditunjukin bagaimana R&D-nya mereka itu. Oh iya. Luar biasa ya. Udah kayak ini yang Guangdong ya, yang di 160 hektar ya. Iya, dan yang ada kereta apinya itu muter itu. Iya, bangunannya Eropa semua. Eropa, bergaya Rusia kalau nggak salah itu. Iya, pokoknya Eropa lah. Eropa, gitu. ya. Kayak bukan di China gitu. Ya. Jadi menurut saya, wow. Saya belajar banyak Pak Renat. Ya. Bukan hanya dari Huawei, saya juga ke Alibaba, BYD berapa kali, kemudian ke Tencent, ke Baidu, Wahaha, all the biggest company di China. Jadi itu yang menghapus, orang pikir selama ini mungkin propaganda barat ya. Mengatakan China itu zolim, nggak bagus kepada karyawan, human capitalnya parah gitu. Itu terhapus semua. Saya pikir perusahaan-perusahaan China itu hebat, kenapa? Karena punya a very visionary and strong leader, dan juga human capital manajemennya yang top banget. Mereka belajar cepat sekali ya? Cepat sekali belajar. Padahal dulu saya masih ingat waktu kita sekolah di Amerika. Kita hina-hina. Zaman kita itu orang Cina kan baru mulai berangkat ke Amerika kan. Yang perempuan masih pakai rambut kepang kan? Masih bawa sepeda gitu ya. Bahasa Inggrisnya parah. Bahasa Inggrisnya parah. Pakai kamus, bawa kamus tebal. Kita lebih jago. Kan mereka, kalau kita separah-parahnya kita kan aksaranya kan sama, Latin. Nah dia kan enggak gitu. Jadi menurut saya, wow. Tapi berkembang, dan mereka memang punya etos kerja yang luar biasa. Ya. Saya pikir mereka adalah manusia pembelajar luar biasa ya. Mungkin karena jumlah penduduknya banyak, jadi kalau lo mau sukses, mau selamat harus kompetitif tuh. Ya, jadi saya melihat bahwa mereka, kalau kita mulai dari misalnya start di 2 untuk belajar di negara-negara barat, mereka dari 0 kali, atau mungkin dari minus.
Ya mulai dari apa ya, dari culture, dari pemahaman tetap aksara, bahasa. Dan kompetisi mereka kan gila. Gila lah, 1,4 miliar bos. Ya, sesama studennya kompetisi. Begitu kerja perusahaan banyak sekali. Tapi kan kita lihat sekarang di kampus-kampus, profesor-profesor ya peneliti-peneliti adalah orang-orang dari keturunan China tuh. Ya sekarang sama, ya kita lihat lah mau di mana, Columbia, mau di MIT, mau di Harvard. Orang-orang Cina itu tuh peneliti di labs ya, penemu-penemu gitu. Sekarang sama Xi Jinping disuruh pulang. Saya pikir Amerika akan mengalami satu. Jadi dulu tahun berapa itu ya? 50-an sampai zaman kita dulu banyak profesornya bule dan orang Yahudi. Orang Yahudi. Terus beralih India dan Cina. Iya. Nah sekarang mereka kemudian mulai pulang ke negaranya membangun kampusnya. Kita tinjau satu-satu dulu. Betul. Apa yang dipelajari di Huawei? Huawei saya pikir kesimpulannya kita belajar satu hal, bagaimana mereka leadershipnya dari ya pendirinya gitu, bagaimana dia membuat satu perusahaan. Ini kan dia dulu kan anggota militer gitu, dan dia Xi Jinping suka banget, karena dia tuh dulu adalah orang militer gitu yang kemudian membuat, sebenarnya dia pertama kali Huawei itu produksinya itu apa? Nggak juga cuma jualan kabelnya PABX, PABX Pak, sampai berkembang luar biasa dan kemudian dia menawarkan teknologi ke militer China, diterima dan berkembang. Sekarang saya pikir Huawei, saya tadi barusan juga bertemu dengan, diundang oleh satu perusahaan Indonesia yang sangat terhubung dengan Huawei, mereka mengakui itu. This is one of the biggest telecommunication company in the world. Mereka beli hampir 80% perusahaan-perusahaan yang selama ini kita kenal itu udah dibeli semua sama mereka. Jadi tinggal dia sama ZTE dan beberapa perusahaan lagi. Yang hebat itu human capitalnya ya. Bagaimana dia mendidik itu? Dia bikin ada senior leader, tiap kali ada pegawai baru, dia mentoring tuh, dia tunjuk tuh satu orang misalnya nge-coach 5 orang. Jadi senior mendidik anak-anak magang. Kalau ini bagus semua, lulus semua, ini dapat insentif nih. Si seniornya dapat insentif, dapat kesempatan untuk memilih calon-calon pertama. Itu yang mereka lakukan, sehingga regenerasinya luar biasa. Saya diceritain, mereka itu kalau ada karyawannya pintar, dia kirim tuh mau sekolah di mana aja. Dia kasih sampai $10.000 atau apa, termasuk keluarga yang ditinggal. That's why mereka kirim kemanapun, mau ke Afrika, kemanapun. Kalau Huawei mau bikin cabang, dia kirim orang-orang itu. Dan mereka diperlakukan dengan baik. Wah, sangat baik. Di seluruh dunia. Yang luar biasa, pemilik Huawei cuman pegang saham 1%. 99% diserahkan kepada pegawainya. Dia sebut namanya virtual stock. Lu nggak boleh jual, dapat dividen tiap tahun. Kalau lu keluar, dibeli kembali oleh perusahaan. Tapi nggak punya hak suara. Wah, saya pikir mereka melakukan terobosan. Oke, sekarang kita lihat BYD. Apa pengalaman di BYD? Sangat mengkedepankan research. Ya mereka punya researcher itu atau yang terlibat dalam penelitian itu lebih dari 100.000 orang. Mereka punya 11 lembaga penelitian sendiri. Setiap hari mempatenkan 35 IP dunia. Gila. Itu benar-benar R&D-nya kuat Wah, sekali. Gila. Jadi saya pikir dia mengalahkan Tesla dengan itu tuh. Ya, jadi satu hari tahun berapa? 2019 kalau tidak salah, dia kan persaingannya dengan Tesla. Dia agak turun tuh karena Tesla tuh waktu itu luar biasa ya. Dikasih kesempatan sama Cina untuk jualan di Cina dan produksi di sana. Pabriknya Tesla kan di China, Pak. Gitu. Itu China itu menurut saya itu jebakan Batman ya. Jadi open up-nya itu lu mau siapapun iPhone lu produksi di sini. Tapi dia kan harus alih teknologi, orang belajar gitu. Sana, jadi sekarang begitu dibalikin lagi ke Amerika udah nggak mampu. Orang Amerika nggak bisa bikin. Sama etos kerja, sama ini bos, rate gitu ya. Di Amerika $16, $18 sejam. Too expensive untuk ngerjain yang remeh-temeh kayak gitu. Sementara di China UMR-nya mungkin 6 juta, 10 juta ya. Dengan produktivitas yang gila. Dan insentif ekspor dari pemerintah yang sangat kuat. BYD itu jadi begitu bacanya PYD. Piati. Oh. Piati. B jadi P begitu ya. Piati. Jadi menurut saya banyak sekali. Jadi di saya udah 6 kali ke sana. Itu ada tulisan tuh employees is our capital. Dia tulis, Pak. Jadi betapa sangat mengorangkan ya. Anda tahu, Pak tahu BYD itu bikin satu mobil dari awal sampai ini selesai. Berapa lama? 72 detik. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Nggak ada ya. Jadi makanya kadang-kadang kita kan aneh. Perusahaan-perusahaan Indonesia atau dunia udah jual sehabis-habisnya, bikin sehabis-habisnya. Jadi HPP-nya mereka itu kita ya masih lebih tinggi dari harga jualnya China. Orang banyak bertanya, kenapa
produk China bisa demikian murah. Kaos kaki Pak 2.000, ya kan? Tas anak sekolah 10.000. Dan itu kemudian mereka melakukan perubahan dari tadinya barang murahan, Ya. murah tapi Ya. murahan, Ya. kemudian menjadi barang murah tapi berkualitas. Ya itu yang sekarang diklaim Birkin, walaupun kita nggak tahu bener apa enggak ya. LV, Dior gitu. Saya nggak tahu tuh propaganda. Ya. Ini Cina ganggu Amerika aja, karena yang diganggu tuh sebenarnya Italia sama Prancis tuh. Ya, tapi gitu loh. saya kemarin bilang begini, mungkin Ya, di konten lihat juga, ya. saya bilang begini, orang beli Rolex pasti bukan buat lihat jam begitu kan. Lah iyalah, beli gengsi ya Kan kan. sekarang kalau lu beli Rolex tapi harganya harga KW begitu ya, pasti nggak jadi dibeli gitu ya. Gue tunjukin di Guangzhou, persis Pak, Guangzhou. Jadi kadang-kadang tuh kita beli itu kan cuma gengsinya ya kan. Lah jam lah, emang makin mahal makin cepet jarumnya kan kagak juga gitu. Jadi menurut saya China tuh gila bos. Jadi kenapa mereka bisa memproduksi produk mahal itu menjadi sangat murah? Satu, scale of economy. Skalanya besar Skalanya sekali. besar. Nah, pabriknya juga gede sekali. Gede banget. Pasti unit cost-nya murah dong. Untuk lokal aja, apalagi kan China itu ada di seluruh dunia, Pak. Dan negara yang paling banyak penduduk keturunan China Indonesia kan 11, sekian juta tuh. Diasporanya. Ya, diasporanya. Nomor 2, etos kerjanya luar biasa, Pak. Yaitu sebalang 996. Masuk jam 9, keluar jam 9, 6 hari. Produktivitasnya di atas rata-rata. Dan mau susah mereka Mau ya? susah. Mau susah etosnya. Nomor 3, pemerintah hadir. Oke. Pada baik. saat BYD tahun 2019 salesnya menurun, Mr. Wang itu dia donate untuk research kalau nggak salah berapa triliun gitu renminbi, terus si pemerintah ikut chipin tuh. Ikut chipin. Jadi itulah kemudian akhirnya BYD atau BYD bisa mengejar Tesla. Sekarang Tesla malah turun, Pak, karena orang nggak suka dengan Elon. Lo kalau pengusaha jangan berpolitik gitu. Jangan berpolitik. Ya, orang-orang yang di layoff gara-gara program itu, terus teman kita di Voice of America, Pak. Teman-teman saya sekarang dirumahkan tuh. Mereka menghindari Dan juga produk-produknya kebangkitan Elon. brand lokal sekarang terasa sekali. Kalau kita di Indonesia ini kan muncul kopi kenangan, Yes. kopi yang jiwa. Saya pikir itu yang di sana dimaafin. kan juga begitu. Begitu ya. Kemudian kosmetik lokal di Cina Ya, ya. juga muncul. Ya. Kemudian mobil lokal. Mobil lokal. Segala macam Ya, merek ya. produk lokal. Indonesia udah begitu. Saya pikir ada kemarin di Indonesia sempat ada gerakan ya karena masalah Palestina, Gaza gitu. Ada berapa brand-brand yang nggak perlu saya sebut dari Amerika mendapat serangan. mendapat serangan. Saya pikir itu peluang untuk brand lokal. Yang Pak Renat tadi bilang kopi kenangan, janji jiwa, apa itu menjadi burger-burger gitu ya. Peluang lah untuk produk-produk Indonesia. Oke. Lokal. Kemudian merek apa lagi yang menarik yang kita bahas di Cina? Alibaba, yang dikunjungi? Bos. Alibaba. Alibaba. Oke. Alibaba selalu menarik. Ternyata ya Jack Ma itu demikian visioner. Bayangin orang Cina kok namanya Alibaba sih? Loh, Alibaba itu kan ada Arabnya Islam lah ya, kisah 1001 malam. Jadi dia naming aja tuh, dipikirin. Bukan nama yang bunyinya lafal Cina, tapi Nggak dia ada. bikin Alibaba. yang sangat terkenal di dunia. Alibaba, pakai jinnya Alibaba. Jadi dia waktu itu diceritakan, dia tanya produk apa, brand apa. Dia tuh yang dia benchmark dia Amazon dong. Ya. Ya. Alibaba. Dan itu munculnya pada saat bencana SARS, wabah SARS Betul, dulu. betul. Mereka kemudian antar barang ke rumah-rumah, Betul, kirimin barang-barang That's makanan another dan story. sebagainya. Keren Ya, banget, luar Pak. biasa. Ya, saya pernah ke sana dan itu pada waktu itu hari apa ya? Mereka sebutnya Family Day. Family Day ya. Jadi dia lakukan pernikahan massal di sana. Ada pernikahan massal, perhatian Jack Ma pada keluarga luar biasa. Luar gitu biasa. Ya. Karena Luar biasa. pada waktu terjadi bencana SARS, Ya. itu keluarga yang nolongin karyawannya supaya Ya. nganterin ke rumah-rumah. Orang nggak berani keluar. Ya. Nah jadi kembali kenapa namain Alibaba? Waktu itu si Jack Ma cuman bilang, saya mau cari brand yang seluruh orang di dunia tahu. Udah dikenal. Dia ke Seattle, dia ke SF, dia ke apa di Eropa. You know Alibaba? You know Alibaba? Everybody knows. Wow, dibilang ke Alibaba. Nomor 2 Pak, kalau di absen nih, Alibaba atau Amazon nih duluan. Amazon kan AM, dia AL. Amazon tuh senyum ya. Dia pakai gambar jinnya Alibaba yang senyum. Jadi menurut saya semuanya dia pikirin tuh. Kenapa dia bilang ada angka 102 yang sangat keramat tuh? Karena Alibaba itu didirikan pada tahun 1999, which is akhir dari abad 20. Ya, begitu besoknya tahun 2000 itu kan abad 21. Ya, kalau dia 1999 ditambah 102, 2101 dong. Itu udah abad 2022. Jadi perusahaan itu akan bertahan dalam 3 abad at least. Launchingnya harus di Great Wall, padahal dia orang Hancau.
Karena dia tahu Great Wall itu adalah lambang kebesaran China, 20.000 kilometer. Itu dipikirin Pak, demikian detail tuh. Begitu visionernya Jack Ma itu. Sangat visioner, sangat visioner. Ya, Alibaba, dan saya percaya Alibaba ini merupakan kontributor yang penting buat mengatasi kemiskinan. Karena perdagangan antar desa itu jadi lancar. One village, one product, one upon a time, itu semuanya dari sini Pak. Bayangkan ya, saya dapat cerita nih Pak, di Cina itu, dulu kan petani. Jadi pada satu hari adalah tank shopping, itu kepengen merubah. Kita tetap komunis, tetapi ekonomi kita adalah harus sangat liberal. Ya, mereka kapitalis. Mereka terbuka. Partainya cuma satu. Partai cuma satu. One comment. Tapi dalam mereka berbisnis mereka open tuh. Mau siapa aja, bangsa apa, mau Yahudi, mau Arab, mau Amerika, please do. Ekonomi. Masuk gitu. Dan itu merupakan apa ya? Apa daya tarik bagi investor dong. Siapa yang nggak kepengen bisa masuk di negara dengan penduduk 1,2, 1, everybody coming. Itu berkah itu. Lo bikin pabrik. Sekarang begitu dimusuhin, disuruh pulang pun itu nggak bisa tuh. Nggak bisa dong, nggak mampu negara-negara yang nyuruh ini. Sementara China sudah sangat menguasai teknologi dan kemampuan untuk produksi. Orangnya banyak, patuh. Jadi bagaimana mereka latih itu? Latih setiap kampung itu, mestinya Indonesia bisa terapin ya. Ini jagonya apa? Jago bikin cangkul, lo bikin cangkul aja. Jangan bikin yang lain. Jagonya ngelipet kertas, lo ngelipet kertas. Ada satu desa cuma ngelipet kertas. Artinya apa Pak? Menggampangkan training, menggampangkan supply chain juga tuh. Jadi lo kalau mau butuh kipas, desa ini nih. Nah, Shenzhen itu teknologi. Makanya Shenzhen itu menjadi seperti Silicon Valley-nya China. Dan semua itu menjahit semuanya di sana. Iya, penjahit semua. Dulu kan Shenzhen kan desa nelayan. Jadi saya pikir itu pemikiran yang sangat luar biasa Pak. Oke. Apalagi yang menarik selain 3 perusahaan tadi? Biden's? Oh, Biden iyalah. Biden sekarang Zhang Yimin itu kan orang terkaya di dunia. Bagaimana dia bikin TikTok ya? TikTok itu saya pikir lucu Pak. Di Cina tuh nggak ada TikTok. Di sini kita disuruh joget-joget, disuruh macam-macam. Di sana malah dikasih gini gitu. Ya nggak boleh itu. Nggak boleh. Mereka punya namanya Douyin, itu isinya edukasi sosial. Saya bilang di Cina nih sengaja dia nyuruh orang joget-joget kalau kerja gitu. Kita lihat TV-nya kan kayak TVRI dulu kan ya. Iya betul. Ya kan? Mereka nyanyi lagu kebangsaannya, lagu tentang ini, tentang petani, tentang pertanian. Oh iya. Tencent gitu ya. Dia bikin PUBG, game-game online gitu, yang semuanya itu menghasilkan uang gila-gilaan. Jadi menurut saya itu China belum lagi banyak Pak. Wah. Ya. Jadi yang dibawa ke sana kebanyakan siapa yang rombongan yang Pak Helmi? Businessman. Orang yang pengen belajar, orang yang pengen. Saya itu cuman dulu saya dikatain orang, ada apa sih? Helmi kan Amerika banget lah. Lulus dari Amerika, kita nonton dulu film Dynasty, film Dallas gitu, Hawaii Five-0, ya kan, Chips. Dari film Cowboy dulu dari ya. film Cowboy ya, Bonanza gitu. Jadi menurut saya, wah otak kita Amerika banget. Kebetulan saya dengan beliau bisa sekolah di Amerika. Habis itu saya begitu sukses, saya membawa NBA ke Indonesia Pak. Bolak-balik saya cover the NBA final gitu dari Amerika, liburan ke Amerika. Until one day, Pak Renat tahu nggak siapa yang menyadarkan saya bahwa Amerika sudah tidak nomor 1 lagi? Siapa? Budiman Sujatmiko. Oh. Satu hari dia bawa, bro, 7 dari 10 industri strategis dunia itu udah dikuasai oleh China, termasuk EV. Ya, jadi gila ya. Ya, yang lain tidak mempunyai supply chain di EV. China itu dari tambang sampai ke industri nikelnya, sampai ke itu dikuasai semua. Sekarang dia pegang Pak. Jepang akan tergeser. Nah, Jepang kan another story Pak. Saya kemarin baca artikel, mungkin pada baca juga the death of samurai. Karena Jepang sekarang menjadi tidak lagi powerful ya. Kenapa? Karena the death of samurai itu ada 3 hal. Jadi menangisnya katanya para konglomerat di sepanjang jalan-jalan di Tokyo. Satu, karena di Jepang itu lamban sekali, karena satu dia kan everything is harmony. Oh, dia tiap kali menciptakan tuh kan harus mikirin ini, harus harmoni, nggak boleh merusak. Beda harus dengan santun. Cina. Kalau Cina terobos. Nah, kalau semuanya harmoni lamban apa? Nomor 2, Jepang itu sangat menghargai senioritas. Jadi kalau dia ganti CEO, itu urut kacang tuh. Bukan urut kemampuan tuh, urut kacang. Sekarang dunia berubah. Saya suka banget dengan lead-nya, Pak. Dunia itu berubah. Orang-orang yang bertahan itu adalah orang-orang yang bisa beradaptasi. Mungkin termasuk Pak Reda sama saya. Karena kita mau belajar. Kita bertarung ya. Bertarung tertatih-tatih gitu. Nomor 3, depopulasi Pak. Oh iya. Fertility rate turun. Pak Reda tahu. Setiap tahun 100.000 orang berkurang. Pak Reda tahu. Di Jepang sekarang ada 9,5 juta Akira.
akhirnya itu rumah tinggal, Pak. Rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena keturunannya tidak ada. Dan ini jadi rumah persoalan. kosong. Jadi rumah kosong. Jadi rumah kosong. persoalan. Ya, Jadi makanya sekarang banyak berbagai bangsa mulai beli rumah di sana. oh iya, karena murah banget. Murah, Karena ya. kalau mau ya, Ya. 1 miliar udah dapat rumah bagus loh, Pak. Tapi cuman harus nungguin. Makanya waktu Ya. kabur aja dulu gitu, Ya. kan Jepang, wah terbuka di sini Ya, aja. mereka suka dengan Kami orang kasih Indonesia. beasiswa. Ya, orang kita kan penurut, Pak. Gampang itu. Jadi. Sebelum kita beralih ke topik lain, kita ngopi dulu. Oh iya. Ini Pak Helmi juga mempunyai tempat namanya Kampung Febri. Febri. Ya. Jadi kalau punya kesempatan juga untuk berkunjung ke sana ya, nanti kita cerita. Kampung Dan Febri. inspirasinya tuh dari kampung sama-sama perubahan. gitu. Kita Oke, kopi mana, dulu mana. ya. Mau kopi hitam atau kopi inspirasi? hitam aja. Kopi hitam. Oke, saya sama kopi hitam. Saya tuh sehari 5 gelas, Pak, kopi, Pak. Wah, Hari ini baru 3. baru 3 masih bisa 2. Pak Renat tahu bangsa peminum kopi paling banyak sedunia. Siapa? Indonesia not in the top 10. Siapa yang tertinggi? Finland. Finland, bukan Jepang ya? No, 10 gelas sehari. Pak Renat tahu data tentang orang Cina sekarang sangat suka Musang King, Pak. Sangat suka ya? Sangat suka. Jadi mereka nggak nyebutnya durian, Musang King. Musang King. Nah, jadi mereka ngimpor dari mana? Thailand, Pak. 68 triliun. Thailand langsung tanam. Nomor 1, Besar-besaran. 68 triliun. Nomor 2, Vietnam, 58 triliun. Malaysia mungkin sekitar 2-3 triliun. Indonesia, Pak Renat tahu ekspor berapa? Kalau nggak salah nggak sampai berapa ratus miliar gitu. Itu kalau malah ngimpornya kita lebih banyak. Kalau segitu tuh berapa kali lipat kita udah bisa nyawer utang gitu. Iya, Pak. Ya, utang kita kan jatuh tempo tahun ini besar Iya, sekali. Pak Helmi, Ini, silakan. thank you, Pak. Nama juga duren, Pak. Duren itu kan Melayu banget. Kok bisa gitu? Ya, Thailand sama yang nomor rambutan 1. juga begitu. Ya, rambutan. Namanya rambutan gitu. Nah, Pak Renat nggak tahu nih, apa teman-teman Cina udah mulai nanam duren, Pak. Mulai ya? 2000 hektar. Ya, ya. Cerita sedikit mengenai Kampung Febri, seperti apa kabarnya? Ya, Dan apa yang bisa dikunjungi di sana untuk kita ketemu atau apa? saya tuh ngopi kampung perubahan lah. Jadi satu hari saya diundang dengan istri saya ke rumah bosnya. Punya rumah kebun lah 3.000 meter di daerah BSD belakang. Sekarang enak banget ya. Ada lapangan bulu tangkis, ada ruangan karaoke. Sejuk. Ngajak temen untuk makan-makan. Akhirnya kita selama COVID kan banyak yang jual properti, Pak. Kita dapat itu. Dulu namanya Villa Wali. Di Bogor itu? Di Dramaga, IPB maju lagi tuh. Ya, di Raci Bungbulan. Oh, gede, Pak. 8.000 meter, terus kita tambah-tambah sekarang 1,5 hektar. Ya itulah kita bikin serabutan, ada kafenya, ada villanya. Nyontohnya ya kampung perubahan lah. Walaupun masih 10% belum dapat gitu. Ini gue penuh gitu segala macam. Tapi I'm so happy, Pak. Yang penting nggak defisit. Ya, nggak Ya, defisit, terus ya. kemudian kita bisa ketemu dengan orang. Ini saya udah niru ya, Pak Renat loh. Kemarin saya bikin meet and greet. Lumayan udah datang, Pak. Kalau di Ada sini ngobras namanya. ngobras. Kita bikin meet and greet lah. 100 orang datang ngobrol. Ngobrol, apa aja gitu. Keren. Ya, ya. Jadi kita juga bisa mendengarkan suara orang. Mereka juga penonton kita dan mereka bisa tukar pikiran dan memberikan masukan-masukan. Ya, satu hal yang menarik. Nah, dan yang penting sebetulnya mereka mintanya foto-foto ya. Iya terakhir. Kadang-kadang foto-fotonya lebih lama. Daripada ngomong. Itu pokoknya saya ini niru Pak Renat banget. Sama-sama lah kita sama-sama belajar. Welcome anyway ya. Jadi teman-teman yang ingin ke Bogor, pasti Bogor bisa bertemu dengan Pak Helmi juga di sana ya. Di Kampung Febri, cari aja ya. Pak Helmi, jadi sebetulnya kita ingin sedikit kembali lagi ke Cina. Ketika sekarang dunia sedang mengalami perubahan dan Cina yang tadinya adalah suatu negara yang tidak mempunyai kekuatan, tiba-tiba sekarang menjadi barang yang berkualitas Dibuli-buli. muncul ya. Dan dulu memang luar biasa dapat serangan-serangan. Sebenarnya strategi apa yang dijalankan oleh beberapa pemerintah? Kalau tidak salah kan dulu waktu jadi Dirut TVRI itu pernah ke Cina berkali-kali. dan meliput apa begitu ya. Berkali-kali. Kita lihat itu beritanya itu apa itu? Ya. Saya dulu diundang di the selebrasi 40 tahun di Open Up. Di mana waktu itu Tank Shopping membuka diri. Ya, jadi mereka tahun 2018 saya masih jadi Dirut, saya diundang, Pak. Ya, jadi untuk menyaksikan selebrasi itu dan kemudian saya diminta bicara di World Internet Forum bersama pendirinya Biden yaitu Zhang Yimin itu. Jadi kalau saya melihat disitulah kuncinya. Tapi keberhasilan China tahun 70-an kan income per kapitanya masih 100-an kan. Indonesia itu masih 2 kali lebih baik. Ya, dan kita udah punya jalan tol, mereka belum, Pak. Jadi menurut saya yang mereka lakukan itu kita mulai dulu dari Mao Zedong ya, dia dengan revolusi kebudayaan yang dianggap tidak berperi kemanusiaan, melanggar HAM. Saya pikir it start from there.
Karena revolusi kebudayaan itu Dan memurnikan. banyak korban itu. Oh, banyak jutaan korban. dong. Itu memurnikan gerakan komunis, Pak. One Command. Karena dulu Cina itu kan sangat feodal. Ada dinasti inilah, ada peperang inilah. Dia satukan, satu komando, Pak. Habis itu Deng Xiaoping membuat dia open up. Dan kemudian ada lagi Zhurongji, Pak. Zhurongji lah adalah orang yang menetapkan kalau Cina mau maju, kita harus tidak ada korupsi. Yang bikin 100 peti mati itu loh. Ya, 99 untuk koruptor, Konsisten 1 mereka. untuk dirinya sendiri. Kemudian 2015 Li Keqiang yang saya udah ceritain, bikin program Made in China 2025 yang mereka selebrasi pas saya kemarin di China, bahwa mereka udah berhasil mengalahkan Amerika, produknya mereka nomor 1, bagus-bagus. Dan itu sebagian adalah produk masa depan. Produk masa depan. Produk masa Oh depan. iya, Pak. Ya, drone dan sebagainya yang jadi- tidak dimiliki oleh bangsa lain. Ya, jadi mereka waktu itu Xi Jinping mengundang tuh, Pak. Pengusaha-pengusaha itu yang bosnya Huawei, BYD, Tencent, Biden, Alibaba. Jack Ma itu kan sempat ngilang, Bos. Kemarin diundang dan mereka udah merencanakan, Pak. Sekarang itu dengan Made in China 2025 mereka merencanakan 500.000 tower BTS. 5G, Pak, sampai ke atas gunung 5G. Mereka bertani di gunung-gunung kan murah, tanahnya murah. Ngangkutnya ke bawah gimana? Pakai drone. Drone mereka ada 100 kilo, 200 Itu kilogram. 5G-nya Iya. Huawei itu. Betul. Ya. Kereta apinya udah paling cepat. Ya, jadi untuk energi terbarukan dia number one. Ya, Ya, industri solar panel juga solar mereka panel the number one best di sekarang, China, ya. Pak. Jadi mereka, nah bayangin Pak, 2025 aja 10 tahun mereka udah nomor 1. The next 10 years-nya lebih mengerikan. Bos. The next 10 years. Ya. Pak, bayangin Pak, baru aja mereka merilis 10G, Pak. Indonesia 5G aja belum beres, Bos. Dan nggak laku di sini. Iya, Karena ya mungkin beberapa daerahnya kurang elit, kurang punya daya Mungkin, beli. ya. Ini mereka ada 10G. Dulu kan mereka belajar dari Barat, Pak. Sekarang universitas di China sudah menjadi yang terbaik. Ya. Ya, top Masuk 20 itu dalam udah top, Tsinghua, ya. Beijing. Kemarin mereka rilis lagi, Pak. Kalau untuk AI research itu Tsinghua itu nomor 1 di dunia, Pak. Jadi mengalahkan Ya, yang di Amerika. publikasi ilmiahnya juga Oh, iya. terbanyak dari profesor di sana sekarang. Mereka saat ini. bikin lebih hebat dari Starlink, ya. mereka lebih hebat dari ChatGPT. Ya. Ada hal yang menarik ya. Ya. Amerika selalu komplain bahwa Cina ini selalu merampas hak cipta gitu ya, Ya, that's the issue. kopi dan lain sebagainya. Tetapi di lain pihak orang Inggris bilang lagi, lo ngomong begitu. Dulu ketika lo mulai juga ke sana, lo mau banyak ngambil punya kita kata orang Inggris. Orang Inggris ya ngomong begitu. Dulu itu isunya Amerika dengan Inggris dulu itu begitu ya. Oke, baik. Jadi China nih Pak, saya kemarin sempat diprotes karena ada ungkapan itu di luar negeri kan. Jadi dunia ini diciptakan oleh Tuhan, yang belum diciptakan Tuhan itu dibuat oleh China semua tuh. Mereka Made bikin in drone. China, Loh, ya. 1 dari 3 produk kita pakai made in China, Bos. Tapi sekarang lebih canggih lagi katanya. Bukan hanya made in China, made, Made by, China. Di mana-mana. Di mana-mana, made by China di Vietnam, di Kamboja, di di, Meksiko. Thailand, di Meksiko. Jadi di Trump ini, Bos, kita bilang kayak ngecingin kipas angin dong nggak? Keciprat balik ke dia. Meksiko Keciprat balik melawan ke dia, Pak, ya. Kanada. Ya, ya, Kenceng banget sahabatnya, melawannya. keluarganya. Saya pikir Kanada tuh kan tersinggung. Masa mau dijadikan provinsi yang Provinsi, ke-51? ya. Trudeau itu dipanggil Gubernur. gubernur gitu. Jadi menurut saya mereka marah, Pak. Jadi waktu Amerika meledak dia enggak tuh. Gue tahu banget tuh. Ya gubernur Ontario bilang, gue matiin ya. Matiin listrik loh. Matiin listrik New York lo. tuh nggak nyala lagi ya. New York nggak Gelap nyala itu lagi. kayak Portugal Spanyol kemarin. Iya, mereka marah, Pak. Meksiko juga gitu. Ya perempuan itu dahsyat loh, Pak. Saya pikir yang paling untung itu Meksiko. Karena sekarang produksi karena kan tarifnya kan belum di-apply kan. Jadi pabrik-pabrik sekarang bikinnya di Meksiko. Apa yang dilakukan oleh para pengusaha Indonesia yang setelah mereka kembali dari Cina? Apa mereka meneruskan perdagangan dengan Cina? Ya, Apakah ya. mereka kemudian mengambil inspirasi untuk mengembangkan industri manufaktur? Ya. Atau apa sebetulnya yang dilakukan oleh para pelaku Indonesia yang datang ke sana? Bagi saya yang penting mereka terbuka. Ya. Kalau mau mereka Sambil kita ngopi, ya, sambil kita kalau ngopi. mereka mau belajar bisnis, ini ada tempat negara yang kita bisa belajar dan Ya. saya ajak mereka untuk datang ke perusahaan-perusahaan terbaik, Pak. Di mana kita belajar tentang human capital dan kita belajar tentang leadership Ya. yang sangat luar biasa. Nomor Jadi 2, mereka bukan cuma melihat opportunity bisnis, tapi juga mereka Ada mengambil juga. inspirasi. akhirnya mereka terkoneksi karena sekarang kan apalagi dengan perang tarif ini kan dan China itu agak-agak Mencari partner. overheating Ya, betul. Minimal kan 14% ekspor mereka ke Amerika sekarang harus
mengalir ke negara-negara lain. Saya pikir mengalir paling banyak ke Vietnam, Indonesia kan negara dengan jumlah penduduk keempat di dunia. Ya, jadi dan Indonesia harus bangkit. Harus juga. bangkit. Kalau Kita nggak habis juga. harus memanfaatkan ini, Pak. Kalau nggak habis kan kita juga kan. Saya bilang jangan cuman asing gitu, ngerti juga kagak gitu. Betul. Ya ditemenin lah. Belajar, temenin, ajak mereka berpartner. Kan sekarang mereka menyerbu sini tekstil, sepatu. Dan jangan juga lah diganggu-ganggu gitu ya. Dimintain duit segala macam. Kita sedih juga tuh. Perusahaan BYD diganggu. Ya, sampai duta besarnya menulis surat ke Menteri Imigrasi. Saya pikir ini yang kita harus bereskan, Pak. Udahlah, kalau musuh ini atau musuh saingan kita terlalu besar, kalau nggak bisa dilawan ya ditemenin. Karena mereka butuh juga kita, ya kan? Market kita itu kan tidak semuanya bisa di-provide dengan barang-barang made in China. Ya kan adalah. Saya selalu, kan teman Pak Renat juga, bagaimana dulu kita membahas Irwan Hidayat. Kenapa dia hebat sampai omzetnya 3 triliun. Gimana Cina mau bikin? Orang istilah tolak angin, masuk angin aja nggak ada gitu loh. Jadi sangat terbuka tuh, angkat kelokalanmu ya. Pegelinu, nggak ada bos. Masuk angin, enter wind apa? Nggak ada tuh. Nggak ada. Ya, jadi dia dengan produk lokal, dengan research. Saya pikir China tuh ditemenin, Pak. Ditemenin. Jadi ya sama-sama aja. Jadi kita pun juga harus mulai berubah cara berpikir kita. tentang Mindset. It's all mindset. Oke, ini bicara soal adaptasi. Yes. Adaptasi. Apa sebetulnya yang ada di kepala Pak Helmi Yahya ini? Ya, beradaptasi itu kan beberapa kejadian kadang-kadang nggak enak terhadap apa yang kita alami, begitu ya. Tapi kan kita nggak menangisi masa lalu kan. Terus bergerak maju ke depan. Apa sebetulnya? Pernah jadi manajer siapa itu? Joshua, iya kan? Pada saat itu belum ada manajer artis, belum terpikir orang kita. Kalau sekarang sih biasa sekali, tapi kan dulu profesional sekali. Bagaimana Joshua di-create, bisa menjadi ini, develop segala macam begitu ya. NBA dan sebagainya itu, basket dan sebagainya ya. Itu kan banyak sekali fase-fase yang dijalankan, dilewati. Raja Kuis itu bukan sekedar mimpin, Raja Kuis. Saya masih ingat satu ketika Helmi ngomong begini, ini life cycle-nya makin pendek daripada macam-macam. Gue bikin ini semua di semua stasiun televisi, gue bikin semua ada. Ya kalau mau bertarung ya bertarung sekalian. Ya. Seperti apa adaptasi seorang Helmi Yahya? Saya tuh nggak sadar ya Pak, karena saya tuh justru yang menginspirasi saya adalah kalimat Pak Renat, walaupun bukan asli Pak Renat, yaitu kalau lu mau bertahan, lu harus stay relevant. Ya, stay relevant. Suka banget saya dan berubahlah. Ya, orang hebat tuh bukan karena dia badannya gede, tenaganya besar, paling pinter, paling kaya, tapi orang yang bisa beradaptasi. Ya, saya tuh beradaptasi, nggak sadar tuh. Karena kan hidup saya kan nggak ada privilege. Lahir jadi anak orang miskin, di mana saya harus fight tuh. Ya, itu nggak mau dihina gitu. Kakak beradik, kakak beradik gue sama Tantowi-nya bersaing. Saya pernah baca itu, Tantowi gue pikir lebih disayang dari bapak gue kalahin dia gitu. Wah, hidup saya tuh cuman kepengen ngelewatin itu Tantowi, Pak. Sibling rivalry. Tapi menarik Pak, jadi saya itu. Dan saya juga kemarin nggak sadar ngomong sama Dani, gimana dia bertahan bertahan cukup lama tuh, walaupun sempat hilang gara-gara dia berpolitik juga dengan Mardigo. Dia bilang, Mas Helmi, kalau untuk bertahan itu cukup create satu hit saja satu tahun. Ada konten hero lah kalau kita konten hero. Dan itu jobnya akan terus. Mardigo juga gitu. Helmi Yahya itu gila tuh. Setiap tahun dia ada mainan Pak. Saya tuh in the blood already. Makanya saya ada di mana-mana sampai sekarang Pak. Saya sekarang lagi bikin film AI tentang Enrique. Gue bilang, pengeliling bumi pertama tuh bukan Magellan, itu tipuan Eropa 500 tahun. Tapi ada pemuda Tidore namanya Enrique. Sekarang saya lagi berjuang Pak. Insya Allah mungkin kita lagi berjuang untuk taruh di Netflix gitu. Saya lagi mau ketemu dengan bagaimana dia Gubernur Maluku Utara. Jadi dia tuh pemuda Tidore, dia kemudian umur 10 tahun dia ke Demak, dari Demak ke Palembang ke Melaka. Melaka dia diculik oleh Magellan. Karena dia nih ahli bahasa nih Pak, anak ini. Jadi dibawa ke Raja Portugis, tapi Portugis sudah nemu dong jalur rempahnya yang melalui Melaka. Spanyol belum. Jadi dia to convince sponsor Pak. Dia seorang pelaut. Dia pelaut. Jadi dia to convince sponsor, gue bawa orang Maluku asli nih. Dia bisa bahasanya dan dia bisa tahu arah jalan ke sana. Berangkatlah itu Pak. 5 kapal yang dari Spanyol itu menuju Pulau Rempah. Tapi kan Portugis Spanyol kan punya perjanjian Tordesillas. Ya, kalau Portugis itu yang ke Melaka itu dia the way around. Dia masuk berarti ini abad Pasifik. Berapa? 14, 15? 11, abad 16 awal. 16 awal. Nah, tapi waktu ketika itu kan mulai perburuan rempah-rempah itu. Betul.
Dulu kan Eropa itu kan menjadi maju karena berburu rempah-rempah. Iya, banda itu mereka mencari pala. Iya, mencari harga pala lebih mahal dari betul, daripada dari harga emas. Waktu itu. Iya, iya. Harga cengkeh lebih mahal dari dan itu emas. ada story-nya itu Captain Nathaniel. Yes. Ketika rebutan pulau Run. Run ya. Pulau Run itu adalah pulau di Banda. Dulu ditukar dengan Manhattan. Ya, dengan That's Manhattan. another story. Ya. Manhattan Sehingga, waktu itu cuma tempat penyamakan bison. Jadi Belanda ada lambangnya di sana Apple. Ya, bukan itu aja. Belanda, New York itu dulu kan disebut dengan New Amsterdam. New Amsterdam. Karena dikuasain oleh Belanda. Ya. Ya, nah Pulau Run, jadi Belanda udah ngambil Banda, Pulau Run tuh masih Inggris. Ditukar, Bos. Ya. Ditukar. Tapi nggak rela dia. Ya. Setelah ditukar nggak rela. Nggak rela. Kenapa? Manhattan bayangin, mungkin 1 meter 1 miliar kali ya. Pulau Run tuh kayak desa tertinggal, Pak. Mobil aja nggak ada. Tapi that's part of the story. Ya, Kalau kembali kepada itu, ya. Magellan kan dibunuh di Cebu, Pak. Di Filipina. Belum 360 derajat. Sementara Magellan, kalau kita hitung dia dari Ambon, Pak, dari Tidore, dia udah 365 derajat. That's what we claim. Saya dengan Renat Tawas, kita research ke perpustakaan, dia ke Spanyol. Itu akan menjadi film? Apa? Akan menjadi film? Aku bilang, novelnya udah, karena saya tahu ya. Dulu kami bikin bukunya nggak laku, Pak. Kenapa? Karena milenial itu nggak suka yang biopik. Yang pada satu hari ini lahir, nggak suka mereka. Jadi harus di twisting plot. Kayak waktu Angga ya, bikin Raden Saleh. Nggak mungkin dia bikin Raden Saleh. Sejarah Raden Saleh, dia lahir di sini. Nggak mau nonton. Dia bikin twisting plot, mencuri Raden Saleh. Ada mantan presiden yang mau dipecat gitu, mencuri Raden Saleh, dia tukar. Orang nonton, Pak. Tapi dengan twisting plot detektif kayak gitu, anak-anak jadi tahu, oh ada Raden Saleh, oh ada Widayat, oh ada Agus Begitu Wadi. cara kita membawa ke masa lalu jadi harus akhirnya, begitu. Akhirnya saya bikin novel. Novel udah terbit, malah versi bahasa Inggrisnya udah saya terbitin di North Carolina. I don't care mau laku atau enggak. Yang penting saya ngeklaim saya pernah bikin novel dalam bahasa Inggris. Ada penggemarnya sendiri pasti. Kita lagi akan bikin film. Baik. Ya, gitu. Jadi menurut saya itu yang menurut saya selalu menjadi pembicaraan orang. Jadi nggak pernah berhenti, ada terus bercabang. Otak itu dari titik-titik ada sinapsnya keluar. Kemudian ada hal baru, dieksplor lagi. Saya harus masuk algoritma terus-menerus, Pak. Every years gitu. Jadi saya pernah jadi raja kuis. Kuis agak turun, saya jadi raja reality show. Agak lama saya jadi dirut TVRI. Bikin hebat karena Liga Inggris. Masuk nomor 8. Di peringkat dari 15 dari juru kunci. Dari disclaimer jadi WTP. Habis itu gue dipecat. Itu another story itu, wah viral, Pak. Jarang ada apa seorang Helmiah dipecat tuh penghinaan bener. Jadi masyarakat dukung saya gitu. Habis dipecat saya menjadi YouTuber. YouTube saya 100.000 subscriber only in 3 weeks. Saya dapat penghargaan, malah saya jadi the best digital content creator. Terus nih, Pak. Terus gitu. Saya bikin Enrique, kemudian saya ini macam-macam lah. Sampai sekarang jadi komisaris BJB, belum dilantik nih, Pak, belum lulus OJK. Beritanya udah kemana-mana. Saya pikir saya ngikutin kita harus tiap tahun itu harus menjadi pembicaraan. Jadi tua itu bukan karena usia, ya. Jadi karena itulah siapapun juga yang mau istilahnya mau eksis begitu ya tentu harus beradaptasi dan harus berani belajar lagi. Ini mungkin pembelajaran yang penting bagi anak-anak muda ya, bahwa kita belajar di sekolah itu beberapa diantaranya itu banyak yang diantaranya kita pelajari akan hilang, akan tidak relevan lagi dan kita harus belajar lagi hal-hal baru. Banyak banget hal yang untuk kunci sukses itu tidak ada di sekolah, Pak. Kita harus cari pelajaran bagaimana memotivasi, bernegosiasi, berempati, storytelling. Personal branding itu tidak ada di sekolah. Ya, jadi saya makanya selalu bilang bahwa tidak ada di sekolah, tapi kita bisa ajar ya. Karena kita mengeksplor, kita mencari dan kita menggunakan. Saya beruntung, Pak. Saya masih belajar. Jadi saya belajar juga Pak Renat. Saya bilang gila ya Pak Renat tahu istilah anak-anak begitu. Dari mana? Saya baru tahu ternyata ada menti-menti yang gini ya. Gitu. Kita harus bekerja sama dengan orang muda. Anak muda. Memang kita harus akui. Dunia ini berubah, anak-anak muda yang lemah juga banyak, tapi tugas kita bukan mentertawakan mereka. Tugas kita membimbing mereka, membuat mereka menjadi lebih kuat. Kita kenali dulu, kita akui dulu itu. Baik, Pak Helmi, terima kasih banyak. Wah, ini banyak sekali kita pelajari ya. Kita sudah melanglang buana ke Cina, apa yang kita lihat di sana. Cina itu jatuh bangun, Cina itu berjuang. Kita tidak bisa memberi stempel yang tetap pada Cina karena Cina adalah satu negara atau satu bangsa yang terus berkembang, beradaptasi. Ada masanya dia menghasilkan barang yang jelek, iya.
Jepang juga dulu begitu, bahkan kita mengenal sebagai sandal jepit yang dibuat oleh Jepang, mobilnya Bemo, tapi sekarang Jepang sudah berjaya, tapi gantian sekarang Cina yang telah berjaya dengan segala fenomenanya tentunya. Dan Helmi Yahya telah membawa rombongan ke sana, saya kira banyak pengalaman penting yang dilihat di sana dan barangkali kita juga bisa belajar. Dan lebih penting lagi adalah kita sendiri harus beradaptasi menghadapi situasi yang terus berubah. Itu barangkali pesan yang disampaikan. Terima kasih. Thank you, Bos. Bang Helmi. Thank you, ya, Pak. Sukses selalu dan stay relevant.